warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama kami dari channel YouTube PT Pinus Manufacturing yang membahas seputar materi yang ada di Praktikum Perancangan Sistem Industri 2. Jadi, pada kali ini kita memasuki modul ke-13, yaitu mengenai aspek finansial sebelum trading. Untuk pembahasannya lebih lanjut, mari kita simak di pembahasan dari teman-teman kami selanjutnya. Soal nomor pertama yaitu jadi apa sih yang dimaksud dengan aspek finansial? Nah, aspek finansial merupakan sebuah aspek yang berkaitan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan, baik dari hasil penjualan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dan hasil lain-lainnya yang berkaitan dengan uang. Jadi aspek finansial ini bersifat kuantitatif dari sebuah perusahaan. Oke, soal nomor 2. Jadi apa sih tujuan, manfaat, dan kegunaan dari aspek finansial bagi perusahaan itu? Jadi tujuannya dulu yang pertama itu untuk mengelola keuangan dari sebuah perusahaan agar terciptanya pertumbuhan dan juga sebuah keuntungan. Itu merupakan tujuan dari aspek finansial. Kemudian manfaat. Nah, manfaatnya apa sih? Jadi kita dapat melihat pengelolaan uang dengan baik apa benar. Kemudian juga kita dapat mengambil sebuah keputusan jika perusahaan mengalami down atau krisis keuangan. Kemudian kegunaan dari aspek finansial itu sendiri. Kegunaannya itu yang pertama digunakan untuk pengelolaan uang sebuah perusahaan, kemudian juga digunakan untuk melibatkan mitigasi dari sebuah ekonomi di perusahaan. Semisal perusahaan mengalami ke penurunan keuangan, jadi kita harus ngapain sih? Itu kegunaannya. Input dan output dari aspek finansial, yang dimana untuk input dari aspek finansial ini terdiri dari harga bahan baku, yang dimana di dalamnya terdapat komponen utama dan juga komponen tambahan. Kemudian yang kedua terdapat harga mesin dan peralatan, yang ketiga terdapat harga tanah, yang keempat terdapat upah tenaga kerja minimum regional, yang kelima yaitu terdapat data pendukung, yang dimana di dalamnya seperti terdapat kenaikan harga bahan baku, nilai sisa, MARR, kemudian juga terdapat bunga kredit, pajak penghasilan, pajak pendapatan, PBB, kemudian juga terdapat profit dan harga jalan aspal. Kemudian untuk input selanjutnya itu terdapat OMH revisi dan juga KPT. Yang selanjutnya yaitu output dari aspek finansial, yang dimana outputnya itu dapat melihat gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan. Apakah perusahaan nantinya mendapatkan keuntungan atau tidak, serta memberikan pandangan yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat guna mencapai tujuan dari perusahaan. Apa yang dimaksud dengan analisis kelayakan investasi? Analisis kelayakan investasi merupakan evaluasi potensi keuntungan dan risiko dari sebuah investasi, di mana mempertimbangkan biaya, estimasi pengembalian investasi, waktu pengembalian modal, dengan mempunyai tujuan untuk menentukan apakah investasi tersebut layak dilakukan secara finansial ataupun non-finansial. Perhitungan kelayakan investasi yaitu diantaranya ialah ada perhitungan laba rugi, perhitungan cash flow, perhitungan balance sheet, ada perhitungan break even point atau BEP, lalu ada perhitungan PB period, serta perhitungan internal rate of return atau IRR. Ya, selanjutnya poin ke-6 menjelaskan bagaimana cara mengetahui suatu perusahaan dapat layak atau tidak. Nah, dapat layak atau tidaknya itu menggunakan analisis SWOT, yang dimana antara lain ada strengths, yaitu faktor internal yang dapat mendukung keberhasilan usaha. Yang kedua itu ada weakness, yang dimana dapat menghambat keberhasilan usaha, itu internal juga. Nah, yang ketiga ada opportunity, yang dimana eksternal dapat mendukung keberhasilan. Nah, yang keempat itu ada threat atau ancaman, yang dimana faktor-faktor eksternal yang dapat menghambat keberhasilan usaha. Nah, bisa juga menggunakan metode lain, antara lain analisis finansial yang pertama. Yang kedua ada analisis pasar. Yang ketiga ada analisis teknik.